Aku bisa bilang kalau aku itu ateis. Aku nggak percaya sama konsep ketuhanan. Aku nggak percaya kalau Tuhan itu beneran ada. Tapi keluarga besar pun tahu kalau aku non-believer. Aku udah nggak practicing any kind of religion. Mohon maaf, orang tua yang nggak tanggung jawab, bikin anak mulu padahal nggak bisa memberi jaminan kebahagiaan, kesejahteraan buat anaknya. Gue suka kesel gitu. Aku child free. Udah ngomong soal agama nih, jadi aku mulai curiga nih. How do you deal this issue from religious point of view? Okay, from religious point of view adalah aku bisa bilang kalau aku itu ateis. Aku nggak percaya sama konsep ketuhanan. Aku nggak percaya kalau Tuhan itu beneran ada. Tapi aku masih menghargai orang-orang yang percaya dan mereka yang following religion gitu. Aku masih menghargai itu dan aku masih menghargai kalau aku tinggal di Indonesia yang masyarakatnya itu agamis banget gitu. Ya, jadi ntar gini, ada dua pertanyaan tentang agama nih. Kalau udah ngomong agama nih, antara sangat menarik tapi juga sensi banget ya. Gini, ada dua hal. Yang pertama adalah Cynthia jadi ateis karena your sexual orientations dan seterusnya tadi, atau your being atheist making you as free as you are in many ways. Yang mana? Oke. Perjalanan aku dari jadi ateis itu jadi ateis. I've been being unbeliever since the very beginning gitu. Kayak dari TK deh atau sebelum TK. Really? Aku tuh nanya sama mami, kita ngapain sih? Kita berdoa. Berdoa itu apa sih? Gitu kan? Pantatku seperti udah ada api nih ya. Sejak TK. Kayaknya sih, soalnya waktu itu diajak ibadah gitu kan sama orang tua. Terus kayak, mami kita ngapain? Oh kita berdoa. Doa itu apa? Doa itu begini. Kita minta dari sama Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu nanti yang menciptakan kita. Apa nih? Anak bocah kecil belum bisa baca gitu kan, udah nanya Tuhan itu apa nih. Gue curiga sama tingkat IQ lo deh. Kayaknya IQ-nya tinggi banget. Gue itu mulai menjadi agak kritis mempertanyakan tentang Tuhan itu baru ketika mahasiswa lo. Telat banget ya. Telat banget gue kan. Yang seru sebetulnya yang pas SMP itu, ini unrelated sama sexuality ya? Iya, artinya oke. Ini clear dulu. Oke, jadi your being unbeliever, non-believer itu nggak ada kaitannya dengan your sexuality. Nggak ada. Kenapa aku tanyain? Soalnya banyak orang begini. Itu ya nonton nggak yang podcast yang sama Adi Robin kemarin tuh? Kan banyak yang bilang gini. Bro, bertobat. Lu jadi ateis hanya karena lu mau cari pembenaran soal seksualitas lu gitu. Makanya gue tanyain gini. Nah ini kan clear ya, nggak ada kaitannya sama sekali. Karena sejak TK, Bu. Sejak TK dia mempertanyakan soal keberadaan Tuhan. Tapi jadi terus gimana dari TK tanya, terus mempertanyakan, terus nggak ada jawaban. Orang tua biasanya kan membantu anak untuk kembali menjadi orang beriman. Mohon maaf, ini sebenarnya aku nggak pernah tanya soal agama orang, tapi kali ini aku tanya karena background agama keluarga. Background agama keluarga itu Hindu. Iya, karena keluarga itu asalnya dari Bali. Gitu. Jadi di KTP saya masih Hindu. Tapi kemudian TK ya, TK nanya, IQ-nya SD tinggi ya, jadi tanya. Terus jadi ngikutin aja. Jadi sebetulnya kan karena aku sebodoh itu, sepolos itu dan nggak ngerti apa-apa, ya udah ikutin aja sebodoh gitu. I think because you are smart, you are intelligent, that's why you asking that very important questions. Ya. Jadi iya dari TK terus SD itu udah apa? Ya udah ikutin aja. Aku kan
maksudnya keluarga Hindu gitu kan. Kayaknya satu-satunya keluarga di lingkungan rumah kami itu kita yang cuma kita yang Hindu gitu. Cuma kami yang Hindu gitu. Jadi kan aku terpapar sama teman-teman sekolah waktu SD itu teman-teman yang Muslim dan Kristen gitu. Muslim dan Kristen, terus aku Hindu. Terus udah gitu SMP aku sekolah di SMP Katolik. Nah, Belajar dong, belajar. Alkitab, So, ya semua. Terus? Nah, di situ terus aku mikir SMP umur 11 tahun atau umur 12 iya, SMP berarti umur 12 tahunan, 12-13 tahun. Setelah ibadah sekeluarga waktu itu masih kayak apa sih, setiap malam kita ibadah bareng gitu di keluarga. Terus di rumah, terus aku tuh bilang sama Mami, nanya, itu SMP umur 12-13 tahun, Mami aku boleh pindah agama nggak? Serius, Ya aku karena nanya sekolah di gitu. sekolah Katolik tadi. Tapi bukan mau pindah agama apa, bukan pindah ke Katolik, pindah ke Really? Islam. Aku cuma bilang aku nggak tahu, aku pengen pindah agama, aku nggak ngerti. Dan makin nggak ngerti karena di rumah atau di sekolah minggu gitu kan diajarinnya Hindu gitu Ya. kan. Terus di sekolah tiba-tiba diajarinnya Katolik. Teman-teman main aku teman-teman Muslim dan Kristen dan Katolik juga gitu kan. Jadi kayak kecampur-campur, terus semuanya baik kok, ya kan? Semuanya baik. Mereka punya konsep ketuhanan sendiri-sendiri yang makin aku bingung, makin nggak ngerti. Sebodoh itu emang Cynthia tuh, ya kan? Sampai nggak ngerti konsep ketuhanan itu apa. Oke, religion making you a good thing. Ya, I know that religion make you a good person, gitu kan? Teach you a good thing. Not necessarily. Pada saat itu. Supposed Oh, iya. to ya, supposed to. Oke. Sorry. Lanjut. Terus iya, cuma aku nggak ngerti nih konsep ketuhanan tuh apa dan kenapa ada religion sebanyak ini di Indonesia. Pada saat itu kan aku cuma tahu Indonesia aja nih atau di Jakarta gitu kan. Ya udah, pas Mami nanya, aku nanya ke Mami boleh nggak pindah agama gitu kan. Terus Mami bilang kayak, mau pindah agama apa? Nanya lagi mau pindah ke agama apa, nggak tahu. Oh ya udah, itu nanti aja, umur kamu 17 tahun kalau udah dapat KTP terus kamu nanti milih sendiri. Boleh. Wow. Oke. Mami aku kelahiran 1930-an. Ya, very open minded ya. Aku kira kamu beruntung ya lahir di keluarga yang open minded. Aku adopted, Kak. Oke, sorry. Okay. Well, then aku koreksi. Kamu beruntung ya. Being raised di keluarga yang sangat open minded. Iya, gitu. Jadi iya, beruntung banget. Dan ini aku sesombong itu kalau misalnya kayak di teman-teman komunitas gitu kan, mereka nanya, mereka kan sering kayak, oh ini saya baru tahu, saya baru come out jadi ateis apa segala macam. Keluarga nggak suka gitu kan, dihujat apa segala macam. Sementara aku sendiri, aku pas selesai kuliah pada saat itu, selesai kuliah balik Indo, terus ya udah aku come out ke papi, bukan soal seksualitas pasti, karena aku masih berlindung ya, untuk seksualitas aku masih berlindung di balik heteroseksual itu, karena aku masih suka cowok, jadi udah gitu kan. Itulah enaknya panseksual ya. Kalau mau sembunyi itu masih banyak tempat persembunyian. Iya, tapi kalau misalnya ateisme itu, aku udah nggak ibadah lagi dan aku udah bilang sama papi, dan kebetulan teman-teman kerja dulu gitu waktu aku masih kerja, terus sampai keluarga besar pun tahu kalau aku non believer, aku udah nggak practicing any kind of religion dan terutama Hindu. Papi ya, sependek pengetahuan aku, orang Bali laki-lakinya itu kan bukan hanya laki-laki, orang Bali itu kuat ya dalam ritual ibadahnya gitu. Dan ketika mengetahui anaknya jauh-jauh disekolahin di luar negeri, di Australia, pulang kemudian confessing bahwa she stop being religious. Itu because I've never been religious at all since the first place sih. Kamu ya anakku tercinta, anakku sayang, jauh-jauh disekolahin, pulang akhirnya itu yang kamu dapat. Keluarga yang lain, maksudnya keluarga besar gitu, ya mereka cuma bilang kayak, oh ya udah nggak apa-apa, as long as Cynthia masih
masih hidup baik-baik aja kok, ya kan, nggak kriminal kok, ya kan, nggak nyusahin orang kok, ya udah gitu kan. Itu orang tua terbuat dari apa ya ini? Hati Iri ya, dan ya iri gue, iri. Orang tua lain tuh langsung ngejudge gitu loh. Terus habis itu lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Drama banget kayak Indo. Kayak drama FTV Indo dulu. Iya, aku seberuntung itu sih sebenarnya. Aku seberuntung itu di mana pada ya waktu aku bilang kalau aku udah nggak percaya sama aku nggak pernah sih sebenarnya nggak percaya sama Tuhan. Tapi aku bisa kayak ngebedain, apalagi kalau Hindu Bali gitu kan. Aku bisa bedain kayak oh ini upacara ini sebenarnya untuk lebih ke culture loh. Aku bisa bedain itu. Misal kayak weddings or ngaben gitu kan. Nah itu some part emang ada kayak mereka berdoa gitu kan. Tapi another part itu benar-benar cultural apa namanya event ya, praktis, aja ya, gitu. Ya kalau mungkin ya kalau Hinduism Bali Hindu Bali itu mungkin lebih mudah kali ya untuk melihatnya to shift the way of views-nya sebagai culture itu mungkin lebih mudah dibanding agama-agama Abrahamik ya. Iya, Agama sih, Abrahamik bener. ini susah banget untuk coba ini tuh culture ya, itu kayaknya susah banget ya. Jadi mungkin di situ lebih Iya, mungkin karena ya Hindu itu pas masuk ke Indonesia, terus habis itu Hindu itu pindah dibawa dari Jawa ke Bali. Pada saat itu kan asimilasi budaya banget gitu Iya, kan, dan ya mungkin ya emang keluargaku ya emang aku seberuntung saya itu kira, I've been raised Oke. in that kind of Berarti family. tadi kan pertanyaanku tentang kaitan dengan agama itu ada dua ya. Seks. Ya, seksualitas yang membuatmu menjadi non-believer atau sebaliknya your being non-believer itu membuatmu Lebih free. ya lebih free, liberate you to become true to yourself. Berarti yang kedua dong ya? Nggak ada kaitannya tuh? Nggak ada kaitan, tetap nggak ada kaitannya. Really? Karena mungkin kalau misalnya sekarang soalnya gini ya di lingkungan aku sendiri, di lingkungan pergaulan gitu kan, banyak orang yang masih sholat gitu kan, banyak orang yang kayak masih pelayanan di gereja, tapi mereka kayak ya openly gay aja gitu, Oke. or openly lesbians, This is whatever. interesting. Kenapa aku tanyain kemungkinan yang kedua? Karena gini, kan faktanya tuh ya, kan aku ini sama teman-teman anak-anak muda aku tuh kita punya camp tahunan tuh, yang namanya youth queer camp. Itu kan jadi kita sering tuh sesi sharingnya begitu, rata-rata yang membuat mereka sulit menjadi diri mereka sendiri, sulit accepting who they are and their sexuality itu agama. Iya. Karena dilarang begini, dosa dan seterusnya gitu. Jadi di situ yang membuat aku punya kesimpulan kayaknya gini. Soalnya ada salah satu peserta sampai gini, Bun, menurut Bunda boleh nggak sih kita istirahat beragama gitu? Saking dia ngerasa agamanya itu memenjarakan dia untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi boleh nggak sih kita istirahat beragama gitu? Itu pertanyaan yang ditanyakan gitu. Oke, Itu membuat aku bilang kayaknya you're being free from religion, making you freer. in terms of sexuality and also And to become yourself, to become your true self. iya, soalnya aku nggak perlu kayak sekarang nih aku bisa ngomong gitu kan di podcastnya Kana gitu. Aku bisa bilang freely kalau aku panseksual, aku ateis gitu kan. Dan aku poliamori, aku open poliamori bahkan gitu kan. Dan nggak mau menikah dan nggak mau punya anak juga gitu. Ya, gitu tadi maksudku Cynthia. Jadi aku ngebandingin dengan agama Abrahamik ya, di mana banyak aturan-aturan yang membuat orang kemudian tidak bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Sementara Cynthia tadi kan sepertinya freer gitu. Jadi makanya aku bilang kayaknya your being non-believer itu contributing, not helping, contributing to make you menjadi kamu lebih merdeka, liberated sebagai dirimu sendiri gitu maksudku tadi. Iya sih, in a way. Tapi ya harusnya ya, menurutku nih, harusnya tuh kayak untuk in terms of sexuality, dia faith or belief gitu kan, point of view
seseorang terhadap marriage atau relationship gitu, itu harusnya itu pengalaman personal ya Kak. Iya sih ya. Dan itu individual, it's a personal growth gitu. Pada saat dia masih kecil, dia masih kecil terus teenager, terus dia jadi adult, itu kan ada perjalanan hidupnya dia menyadari dirinya sendiri kayak gimana. Harusnya mereka tuh nggak kayak terkekang dari keluarga, maunya apa, ekspektasi keluarga atau community atau society-nya kayak gimana, atau agama yang dia anut seperti apa. Kenapa kita nggak mikir kayak oke, agama boleh, agama A, B, C kita anut itu, ambil baik-baiknya, buruk-buruknya nggak usah dibawa gitu loh. Dan kita sendiri itu harusnya kayak masih tetap growing ya secara personal, secara individu gitu sih menurut aku ya. Iya sih, meskipun ya tadi prakteknya ya itu karena terutama Abrahamic religion itu kan memang teachingnya itu kuat banget ya, aturan-aturannya yang boleh dan enggak itu kan kuat banget, itu yang membuat orang menjadi biasanya susah karena bound to apa yang boleh dan nggak boleh menurut agamanya gitu. Oke. Jadi clear lah tentang apa kaitan dengan agama. Nah, tapi kembali nih, karena saya mau kembali ke soal nikah tadi, karena Cynthia ini konsep pernikahannya it doesn't believe in marriage institution. Berarti what do you think about children then? Aku child free. Okay, I already suspicious ya. Meskipun nikah sebenarnya juga bisa child. Aku jadi mau cerita juga. Oke. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Karena gue child free juga. Yeay, sama. Gue beruntung punya pasangan yang sejak awal tuh ngerti gitu. Jadi dulu sudah sempat hampir nggak mau nikah karena gue mikirnya dia berasal dari suku yang sangat mementingkan keturunan, bahkan keturunan laki-laki gitu ya. Paternalistik yang pakai marga gitu. Kalau gue kan nggak, orang Jawa nggak pakai marga. Toh pun demikian kan anak tuh penting banget. Nah, somehow I doesn't like children ya. Terutama I don't like baby. I don't like children. I don't like baby. Jadi gue sih jujur sama pasangan gitu. Jadi gue bilang karena lu dari keluarga yang keluarga dan suku yang anak itu penting banget, keturunan banget, kayaknya kita nggak usah nikah deh gitu. Sebetulnya gue juga orang yang nggak gitu percaya sama marriage institution gitu, tapi I agree to get married waktu itu karena gue mikir orang tua gitu. Jadi it's a compromise. Tapi ya gitu. Tapi ada cerita lucu nih kan. Kan udah child free ya, dan kita udah sejak awal tuh declaring ke semua orang gitu. Tapi kalau orang nggak percaya ya, jadi didoain dong. Didoain gitu. Doa banget nih, doa itu sangat manjur. Ya doain. Terus gue latar belakang Kristen. Doain keras, ya Tuhan katanya, apa dosa hambamu ini sampai engkau tidak beri keturunan gitu. Kita bilang, mohon maaf ya, gue yang nggak mau punya keturunan gitu. Tapi Ya itu cerita gue. Sebanyak-banyaknya biar tercapai. Kalau lu dengan prinsip child free, berarti tiap kali in relationship ngomong dong. Aku ngomong. Okay. Aku pasti ngomong. Aku sempet kayak akhirnya pokoknya pacaran gitu. Akhirnya aku nggak pacaran sama dia lagi, alias putus. Itu karena dia segitu ngebetnya pengen nikah karena pengen punya anak yang mixed race. Okay. Eksotik gitu ya. Iya, waktu itu kan aku kurus, ya kan, aku kurus, hitam, kece banget gitu kan. Nah, emangnya sekarang nggak kece ini orang? Sekarang lebih kece dong. Ampun, daya sekece dong. Nah, terus? Iya, dia tuh segitunya banget gitu kan. Terus jadi kayak ya ilfil lah. Waktu itu masih kuliah, anak kuliah like early 20 gitu udah mikir kayak nggak mau nikah, nggak mau punya. Salah satu kontributornya adalah karena kakak ada ya 2 orang kakak gitu yang divorce gitu. Jadi aku nggak mau ribet banget kayaknya. Terus udah gitu kan kakak juga ada yang tinggal di rumah gitu kan, punya anak, terus ikut ngurusin anaknya main, terus kayak ribet banget, nggak mau gitu kan. Tapi karena aku anak adopsi, terus aku masih, biarpun aku child free, aku masih membuka kemungkinan untuk ya aku nanti adopt. Aku sih iya, jadi
Ya kalau aku ya kontributor utamanya tuh yang pertama, somehow aku nggak ngerti. Itu aku bukan tipe orang yang keibuan dalam arti terutama untuk baby ya, sama balita begitu. Kalau udah di atas 5 tahun tuh gue suka karena udah mulai bisa diajak ngomong gitu. Gue suka dialog. Nah baby kan nggak bisa diajak dialog. Gue nggak suka itu satu. Jadi inner rasa keibuan gue itu nggak ada. Itu satu. Jadi memang ya nggak tahu. Sama lah. Oke, nggak sendirian. Yang kedua, gue ngerasa gini. Di luar sana tuh ya banyak orang yang, mohon maaf, orang tua yang nggak tanggung jawab, bikin anak mulu padahal nggak bisa memberi jaminan kebahagiaan, kesejahteraan buat anaknya. Gue suka kesel gitu. Jadi gue bertekad kelak kalau gue nggak mau punya anak, tapi kelak kalau punya rezeki lebih, punya uang lebih, duit lebih gitu, ya gue adopsi aja anak-anak di jalanan. Kalau nggak adopsi gitu kan, kalau nggak adopsi paling ya jadi orang tua asuh gitu kan, kita yang biayain untuk pendidikan. Ya, itu yang aku lakukan. Sama deh. Tapi aku nggak kaya, aku miskin banget. Gue juga nggak kaya. Semua orang juga tahu gue nggak kaya. You don't need to be rich to be able to share what you have. Pengen banget, soalnya aku juga kan karena aku anak adopsi gitu kan, aku tahu. Iya, aku ngerasa banget kayak aku nggak pernah kenal nih sama orang tua kandung siapa gitu kan. Terus karena emang nggak pengen cari tahu juga karena nggak mau ada drama. Nggak harus ya. Lanjutan gitu. Tapi dari aku anak adopsi aja aku udah tahu nih. Wah, orang tua kandung tuh pasti nggak pengen ada saya gitu di kehidupan mereka, makanya they giving me up gitu. Terus dan banyak banget menurutku pribadi dan menurut teman-teman di komunitas child free, mereka mikir kayak, oh sebelum orang tua atau sebelum pasangan atau perempuan itu punya anak, orang ini harus punya license to have children. Ya kan, harus ada assessmentnya nih gitu. Ada saya ini sudah ada tick mark belum? Mereka bisa bertanggung jawab nggak sih menjadi perempuan, menjadi orang tua gitu kan? Ya juga sih, dan itu juga ya. Seringkali kan perempuan tuh baru dianggap sempurna kalau punya anak kan. Nah di sini juga kita menjadi memang ya kan. Sementara bagiku ya, you are perfect as you are. Kamu sempurna sebagai kamu, sekalipun kamu perempuan dan memilih nggak punya anak, itu juga soal hak dan otoritas atas tubuh kamu kan. Betul. Jadi itu tantangan terbesar dengan semua yang ada padamu itu menurut aku kan against the current, melawan arus utama di negeri ini. Nggak mainstream ya? Sama sekali. Semuanya. Semua yang dia omongin tadi. Kak, mungkin dari bentar ya. Ini belum kita diskusiin dan kita nggak akan diskusi. Cuma aku mau lihat. Ini aja udah nggak mainstream kan? Tapi itu nanti topik lain lagi dah. Apa tantangan terbesar? Oke, tantangan terbesar sebenarnya adalah karena aku tuh hopeless romantic ya kan, apalagi lagi super single. Jadi I was on Tinder. I was on Tinder. Dan aku tuh mencoba untuk terbuka sama Tinder match aku gitu kan. This is I'm not looking for anything basically gitu, karena emang udah ya udah biarin aja lah. Kalau misalnya orang cuma pengen ngajak bobo doang atau pengen ngajak jalan doang, ya udah whatever gitu, nggak pengen punya relationship ya nggak apa-apa. Tapi aku mencoba untuk kayak lebih terbuka. Background aku kayak gini, aku ateis, aku nggak mau nikah, aku ateis, aku panseksual, aku nggak mau nikah, nggak punya anak gitu kan, aku tatoan gitu. Komplit ya Bo, itu jeleknya tuh di luar. Ya kan, lu masih mau nggak sama gua gitu. Terus akhirnya mereka tuh kayak misalnya kayak 100 orang misalnya, kayak dari 100 orang paling kayak yang masih ngomong sampai besokannya nih, masih chatting sampai besokannya. Berapa? Di Tinder itu paling kayak cuma 2. Tantangan terbesar adalah itu 2%, Bo. Sad. Ya artinya mindset orang ya yang masih menjadi tantangan terbesar. Aku tuh udah bilang ke papi kalau aku nggak religius, ya kan? Aku nggak percaya kalau Tuhan itu beneran ada. Terus aku udah bilang ke papi juga kalau aku doing premarital sex. Who does that to hear that in How did he react? I'm curious. Pakai kondom ya. Jangan
sampai kena penyakit. Wow, he is such wonderful parents, wonderful dad. Iya, seberuntung itu aku. Ini nggak ngada-ngada. Mungkin aku akan nunjukin podcast ini ya kan, YouTube ini ke papi juga. Wow, papinya Cynthia, my God, you are such. Aku nggak tahu mau bilang apa. Wonderful daddy, wonderful father. Bukan, jadi yang papi takutin itu bukan aku hamil. Mungkin kalau misalnya aku hamil dan punya anak, dia happy gitu kan. Wih, punya cucu. Aku nggak mau juga punya anak. Tapi jangan sampai pakai kondom, jangan kena penyakit. Itu aja. That's the point. That's the most important point when you are talking about sex and sexuality. Iya, itu Yang aku banyak orang tua Indonesia missing the point. Ya kan? Dan waktu itu kan aku sempat datang ke musik festival gitu kan, terus sponsornya kondom gitu. Jadi kayak ngambil berapa banyak kondom, terus aku bagiin ke papi, dapet ini. Ya udah. Wow. Dan itu kayak papi tahu aku tinggal bareng sama pacarku pada saat itu, ya kan di Australia. Dia Caucasian kan. Ya papi coba bilang kayak kalau berantem jangan sampai pada saat itu kalau berantem itu karena dia punya roommate ya kan, kalau berantem itu jangan sampai ganggu orang lain. Wow, I really am amazed. Kagum tak terkirakan pada Papi Cynthia. Iya, aku seberuntung itu. Ya, well, obrolan kita udah dari A sampai Z ya. Tadi kita bilang tentang sexuality, tapi kemana-mana semuanya. Dan kita sangat beruntung punya Cynthia yang openly sharing semua tentang dirinya, tentang hidupnya, tentang pandangan-pandangannya yang anti mainstream di segala. Dan dia happily hidup di Indonesia tanpa rasa khawatir. Masih pengen ngobrol banyak sih, tapi udah mulai gelap. Closing statement deh. Nanti kalau mau obrolan lain lagi kita lanjutin di podcast berikutnya. Oke, kalau dari aku, buat teman-teman yang kayak masih remaja atau yang masih explore gitu, feel free to explore yourself, feel free to explore your sexuality gitu kan. Apa sih yang kita suka, apa sih preferensi kita, karena preferensi itu preferensi seksual gitu kan, atau gimana kita define ourselves gitu, sexually, atau gendernya apa sih gitu kan. Itu sebenarnya adalah personal growth dan valid. Apapun ya kan, kita mau bilang kita cis, kita trans, kita queer gitu, itu sebenarnya kan personal banget. Dan kita nggak usah mikirin nanti agama apa, terus agama bilang apa, community bilang apa, society bilang apa, orang tua bilang apa, bodoh amat gitu loh. Ya kan, yang penting kita accepting ourselves gitu. Dan emang sih untuk Indonesia sendiri, untuk pendidikan di Indonesia, pendidikan seks gitu, itu penting banget untuk paling nggak anak-anak remaja atau anak-anak pra remaja itu untuk tahu, mengenal diri mereka sendiri, mengenal organnya mereka, mengenal preferensinya mereka itu seperti apa. Menurutku itu sih yang lebih penting ya. Kalau misalnya nanti mereka udah gede, mereka mau explore kayak gimana, yang penting consent dan tetap safe. Main bersih, main aman gitu. Konsen, main bersih, main aman. Yang aku kira penutupnya itu penting banget ya. Clear saya kira pesan closing statement dari Cynthia. Keren banget, thank you Cynthia. Makasih banget Kak. Jangan kapok ya, nanti kita undang lagi ngobrol-ngobrol. Ya, thank you. Jadi teman-teman, saya mau menggarisbawahi yang dibilang Cynthia terakhir, selain yang main bersih, main aman, dan konsen tadi, adalah bahwa your experience is valid in itself. Experience kamu, pengalaman kamu itu valid, jangan mau diinvalidasi oleh orang lain, tapi juga perlu diingatkan kita juga nggak berhak untuk menginvalidasi pengalaman orang lain, karena every experience is valid in itself. Jadi explore, dunia ini sangat luas, explore lah sampai kamu menemukan yang paling nyaman buat kamu. Jadi sampai di sini obrolan kita. Sekali lagi thank you Cynthia sudah datang dari ketika matahari masih minor sampai sekarang udah malam.
Makasih banget, Kak, udah diundang. Ya ikuti terus ya, terus menjadi cerdas, terus belajar dan teruslah mencintai negeri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi Cynthia. Dah. Bye-bye.